Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Novianti dengan NIM 2203200093. Baik, di sini saya ingin menjelaskan atau membacakan tentang apa itu ISO 9001. Baik, lanjut langsung saja. ISO 9001 merupakan sebuah standar internasional untuk sistem manajemen mutu, yaitu Quality Management System atau QMS. Nah, makna umum ISO 9001 merupakan salah satu standar yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO, yaitu lembaga internasional yang menetapkan standar global agar produk layanan dan sistem memiliki mutu yang konsisten dan diakui oleh seluruh dunia. Penerapan ISO 9000 memastikan bahwa organisasi mampu mengendalikan prosesnya secara terstruktur, menjaga konsistensinya, memuaskan pelanggan, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, ISO atau International Organization for Standardization merupakan sebuah organisasi dunia yang berdiri di Jenewa, Swiss di tahun 1947. Saat ini ISO beranggotakan kurang lebih 162 negara termasuk Indonesia. Badan atau organisasi ini bekerja dalam melakukan pembuatan peraturan atau standar yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi, lembaga inilah yang bertugas untuk menyeragamkan peraturan dalam industri perdagangan yang disesuaikan dengan seluruh jenis industri yang ada di dunia. Namun, mematuhi standar ISO bukanlah kewajiban bagi semua perusahaan. Hanya saja, fakta di lapangan banyak perusahaan yang dianggap memenuhi kualitas dan dapat bersaing di pasar global jika memiliki sertifikasi ISO. ISO merupakan menjadi lembaga yang menjembatani standar global agar setiap negara memiliki acuan kualitas yang sama. Penerapan ISO bukan hanya formalitas, tetapi alat manajemen yang meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi operasional. Sertifikasi ISO menunjukkan bahwa sebuah organisasi memiliki proses terstruktur, terdokumentasi, dan fokus pada mutu. Adapun tujuan ISO yang pertama adalah meningkatkan kredibilitas perusahaan. Untuk setiap kegiatan perusahaan-perusahaan yang menerapkan standar ISO, maka akan memiliki kredibilitas yang lebih di mata masyarakat, apalagi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki hal tersebut. Pemenuhan standar internasional yang diketahui oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi kepada pihak konsumen, sebab standar yang disusun oleh ISO selalu berporos dan berorientasi pada konsumen. Hal ini membuat perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan yang juga memuaskan konsumen, sehingga peran konsumen sebagai aset perusahaan tidak hanya soal uang saja, namun juga tugas perusahaan menjaga kepercayaannya. ISO ini membantu perusahaan memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat dan mitra bisnis. Dengan sertifikasi ISO, perusahaan menunjukkan komitmen terhadap kualitas, keselamatan, dan pelayanan pelanggan. Konsumen akan lebih percaya kepada perusahaan yang memenuhi standar internasional. Standar ISO berfokus pada kepuasan pelanggan sehingga organisasi terus memperbaiki proses agar memenuhi harapan di pasar. Kredibilitas yang tinggi juga meningkatkan peluang kerjasama, investasi, dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, ada jaminan kualitas berstandar internasional. Dengan ISO, ada beberapa jaminan akan kualitas tingkat internasional yang membuat perusahaan menjadi lebih unggul. Karena pada proses sertifikasi ISO, perusahaan harus melalui tahap uji coba atau audit yang disebut siklus PDCA.
Siklus PDCA akan membuat setiap lini usaha di perusahaan wajib melakukan identifikasi atau eksekusi serta analisis yang berstandar internasional. Itulah mengapa mengetahui apa itu ISO sangat penting, karena membantu perusahaan menjadi lebih waspada ketika terjadi penurunan kinerja penerapan standar mutu. Selain itu, ISO juga akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pencegahan dan lebih menghemat biaya karena kompensasi kerugiannya adanya proses produk yang gagal. Penerapan ISO menjamin bahwa produk dan layanan memenuhi standar mutu global. Proses sertifikasi ISO menggunakan siklus PDCA, Plan, Do, Check, dan Act, yaitu untuk memastikan pengendalian dan perbaikan berkelanjutan. ISO menuntut setiap proses organisasi diukur dan diaudit secara berkala. Perusahaan dapat mengidentifikasi masalah sejak awal dan mencegah cacat produk atau layanan buruk. Lebih dengan sistem yang terstandar, perusahaan lebih cepat merespon merubah kebutuhan pelanggan dan pasar internasional. Selanjutnya yang ketiga ada efisiensi biaya. Penerapan standar ISO bagi perusahaan dapat memberikan efisiensi biaya karena potensi munculnya kerugian bisa diantisipasi dengan adanya ISO, sehingga dapat meminimalisir pembengkakan pengeluaran apabila ada kegagalan produksi ataupun kecelakaan kerja. ISO membantu mengurangi pemborosan dan biaya yang tidak perlu karena sistem manajemen menjadi lebih terkontrol. Maksudnya, melalui audit dan pengendalian proses, potensi kerugian akibat cacat produk atau kesalahan kerja dapat diantisipasi. Proses kerja menjadi lebih efisien, penggunaan sumber daya lebih hemat, dan produktivitasnya meningkat. ISO juga mendorong perusahaan melakukan hal ini yang benar sejak awal, bukan hanya memperbaiki kesalahan yang terjadi. Selanjutnya yang keempat ada memaksimalkan kinerja karyawan. Standar yang ditetapkan oleh ISO merupakan agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawan itu sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Penerapan ISO tidak hanya fokus pada produk, tetapi juga membangun budaya kerja profesional di antara karyawan. Standar ISO dijadikan alat evaluasi dan tolak ukur performa setiap karyawan. Dengan SOP atau standar operasional prosedur yang jelas, setiap pegawai tahu apa tanggung jawabnya. Hasilnya muncul disiplin, tanggung jawab, dan keterlibatan aktif dalam menjaga mutu. Yang kelima ada branding perusahaan. Perusahaan yang mau mengimplementasikan ISO juga bisa melakukan branding dengan menampilkan atau menunjukkan sertifikasi ISO yang dimiliki, sehingga bagi masyarakat ataupun kompetitor yang menyadari hal ini dapat memberikan nilai yang lebih pada kualitas perusahaannya. Sertifikasi ISO akan membuat perusahaan atau suatu brand dinilai lebih unggul di pasar dunia. Sertifikasi ISO dapat digunakan sebagai alat promosi atau branding. Logo atau sertifikat ISO dikemas atau profil perusahaan menunjukkan bahwa produk tersebut berstandar internasional. Perusahaan bersertifikat ISO dianggap lebih berprofesional dan berkompeten di bidangnya. Branding ini meningkatkan kepercayaan pelanggan sekaligus menjadi pembeda dengan pesaing yang belum memiliki sertifikat. Di pasar ekspor, sertifikat ISO sering menjadi syarat utama untuk diterima oleh buyer. Yang keenam, ada memudahkan perdagangan internasional. Standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawan itu sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. ISO membantu perusahaan masuk ke pagar global karena semua negara mengakui standarnya. ISO menciptakan bahasa mutu yang menjaga bahasa mutu yang sama di seluruh dunia.
Produk bersertifikasi ISO otomatis diakui di berbagai negara tanpa harus diuji ulang. Hal ini mempercepat proses ekspor dan memperluas jaringan dagang internasional. Selanjutnya ada ISO 9001 adalah standar internasional yang untuk sistem manajemen mutu atau Quality Management System (QMS). Diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO) yang bertujuan memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari ISO 9001 ada menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi, mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Yang terakhir ada memberikan kepercayaan pasar terhadap produk dan jasanya. Selanjutnya ada struktur standar ISO 9000 2015. Yang pertama ada ruang lingkup atau scope. Yang kedua ada referensi normatif, yang ketiga ada istilah dan definisi, yang keempat ada konteks dan organisasi, yang kelima ada kepemimpinan, yang keenam ada perencanaan atau planning, ketujuh dukungan atau support, yang kedelapan operasi atau operation, yang kesembilan evaluasi kerja atau performance evaluation, yang kesepuluh ada peningkatan atau improvement. Adapun maknanya, klausul ini membantu perusahaan memahami dari mana harus memulai, bagaimana membangun sistem manajemen mutu, dan bagaimana mengembangkannya terus-menerus. Selanjutnya ada prinsip dasar ISO 9001. Yang pertama ada fokus pada pelanggan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang selanjutnya ada perbaikan berkelanjutan atau improvement, yaitu mutu selalu ditingkatkan secara terus-menerus. Selanjutnya ada kepemimpinan atau leadership. Pemimpin menetapkan arah, visi, dan lingkungan kerja yang mendukung mutu. Selanjutnya ada pengambilan keputusan berdasarkan bukti atau evidence-based decision making, yaitu keputusan didasarkan pada data dan fakta, bukan asumsi. Selanjutnya ada keterlibatan orang atau engagement of people. Semua karyawan berperan aktif dalam meningkatkan mutu. Selanjutnya ada manajemen hubungan atau menjaga hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak terkait. Selanjutnya yang terakhir ada pendekatan proses atau process approach, yaitu kegiatan yang dilakukan sebagai proses yang saling berkaitan. Selanjutnya ada pendahuluan. Yang pertama ada klausul 1, yaitu ruang lingkup atau scope, menjelaskan tujuan utama ISO 9001, yaitu untuk memastikan organisasi bisa menghasilkan produk atau layanan yang konsisten, berkualitas, dan memuaskan pelanggan. Ruang lingkup atau scope ini menjelaskan bahwa ISO 9000 berlaku untuk semua jenis organisasi. Yang klausul kedua, referensi normatif, menjelaskan dokumen acuan resmi yang digunakan untuk memahami isi ISO 9001. Sederhananya, daftar buku pegangan yang harus diacu agar penerapan tidak salah. Biasanya hanya mengacu pada ISO 9000 yang berisi istilah atau prinsip mutu. Klausul ketiga, istilah dan definisi, berisi pengertian istilah-istilah penting dalam ISO 9001 seperti produk, layanan, konsumen, mutu, proses, resiko, dan lain sebagainya. Tujuannya agar semua orang dalam organisasi memahami makna istilah dengan sama, tidak menafsirkan sendiri-sendiri. Ada klausul keempat, konteks organisasi atau context of the organization,
Organisasi harus memahami siapa mereka, visi, misi, tujuan, lingkungan, internal, eksternal, dan kebutuhan pelanggan serta pihak terkait, dan menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Contoh, usaha susu perlu memahami bahwa tren konsumsi sehat dan peraturan BPOM adalah faktor eksternal penting. Yang kelima, ada klausul 5 yaitu kepemimpinan atau leadership, menekankan peran pemimpin puncak atau top management dalam memberikan arah dan visi mutu. Yang kedua, ada menetapkan kebijakan mutu. Yang ketiga, ada menjamin bahwa semua karyawan terlibat dan memahami tujuan mutu. Contohnya begini, direktur perusahaan rutin meninjau mutu produk dan mendukung pelatihan karyawan. Yang keenam, ada klausul 6 perencanaan atau planning, berisikan langkah-langkah organisasi dalam mengidentifikasi resiko dan peluang, menetapkan tujuan mutu, dan menyusun rencana untuk mencapainya. Contoh, resiko bahan baku terlambat, rencana buat 2 pemasok cadangan, tujuan mutu pengiriman 100% tepat waktu setiap bulannya. Yang selanjutnya ada klausul dukungan atau support. Itu berhubungan dengan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem mutu. Yang pertama ada sumber daya manusia atau SDM, infrastruktur dan lingkungan kerja, pengetahuan organisasi, serta komunikasi dan dokumentasi. Contoh, melatih karyawan memastikan alat produksi bersih dan terawat serta menyimpan dokumen mutu yang baik. Selanjutnya ada klausul 8, operasi atau operation. Ini bagian paling teknis. Bagaimana organisasi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses produksi atau layanan. Langkah umumnya, rencana produksi atau pelayanan. Yang kedua, pengendalian mutu atau QC. Yang ketiga, penanganan keluhan dan pelanggan. Yang keempat, ada identifikasi produk yang tidak sesuai. Contoh, perusahaan makanan wajib punya prosedur produksi higienis dan pemeriksaan sebelum distribusi. Klausul 9, evaluasi kerja atau performance evaluation. Organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kepuasan pelanggan, efektivitas sistem mutu, audit internal, dan tinjauan manajemen. Contohnya, survei pelanggan dilakukan setiap 6 bulan. Hasilnya digunakan untuk memperbaiki layanan. Klausul 10, peningkatan atau improvement, berisi komitmen untuk perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, mengatasi ketidaksesuaian masalah yang muncul, melakukan tindak korektif, meningkatkan efektivitas sistem mutu dari waktu ke waktu. Contohnya, setelah ada keluhan produk bocor, perusahaan memperbaiki metode penyegelan botol dan melakukan pelatihan berulang. Selanjutnya ada langkah menerapkan ISO 9001 di organisasi atau di bisnis. Komitmen manajemen puncak. Dukungan pemimpinan sangat penting. Yang kedua, analisis kesenjangan atau gap analysis. Bandingkan kondisi saat ini dengan persyaratan ISO 9000. Yang ketiga, ada penyusunan dokumen sistem manajemen mutu atau manual mutu, prosedur instruktif dan instruksi kerja. Selanjutnya ada pelatihan karyawan dan implementasi sistem. Yang selanjutnya ada audit internal. Lalu ada tinjauan manajemen atau manajemen review. Dan yang terakhir ada audit eksternal oleh lembaga sertifikasi atau MIS, SGS, TUV, Sufindo, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagi perusahaan, proses kerja lebih efisien dan standar. Adapun manfaat penerapan ISO 9001 bagi perusahaan, yang pertama ada proses kerja lebih efisien dan terstandar. Yang kedua ada meningkatkan citra dan kepercayaan pasar. Selanjutnya ada mengurangi kesalahan dan pemborosan. Yang keempat, mendapat menjadi syarat tender atau ekspor. Bagi pelanggan itu sendiri, produk atau layanan lebih konsisten mutunya, lebih puas terhadap kualitas produk, lebih mudah menyampaikan
keluhan mendalam, dan tanggapan cepat. Yang terakhir ada produk memenuhi standar internasional. Baik, sekian penjelasan atau pembacaan materi dari ISO 9001 tentang apa itu ISO 9001. Baik, lanjut langsung saja. ISO 9001 merupakan sebuah standar internasional untuk sistem manajemen mutu, yaitu Quality Management System atau QMS. Nah, makna umum ISO 9001 merupakan salah satu standar yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO, yaitu lembaga internasional yang menetapkan standar global agar produk layanan dan sistem memiliki mutu yang konsisten dan diakui oleh seluruh dunia. Penerapan ISO 9000 memastikan bahwa organisasi mampu mengendalikan prosesnya secara terstruktur, menjaga konsistensinya, memuaskan pelanggan, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, ISO atau International Organization for Standardization merupakan sebuah organisasi dunia yang berdiri di Jenewa, Swiss di tahun 1947. Saat ini ISO beranggotakan kurang lebih 162 negara termasuk Indonesia. Badan atau organisasi ini bekerja dalam melakukan pembuatan peraturan atau standar yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi, lembaga inilah yang bertugas untuk menyeragamkan peraturan dalam industri perdagangan yang disesuaikan dengan seluruh jenis industri yang ada di dunia. Namun, mematuhi standar ISO bukanlah kewajiban bagi semua perusahaan. Hanya saja, fakta di lapangan banyak perusahaan yang dianggap memenuhi kualitas dan dapat bersaing di pasar global jika memiliki sertifikasi ISO. ISO merupakan menjadi lembaga yang menjembatani standar global agar setiap negara memiliki acuan kualitas yang sama. Penerapan ISO bukan hanya formalitas, tetapi alat manajemen yang meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi operasional. Sertifikasi ISO menunjukkan bahwa sebuah organisasi memiliki proses terstruktur, terdokumentasi, dan fokus pada mutu. Adapun tujuan ISO yang pertama adalah meningkatkan kredibilitas perusahaan. Untuk setiap kegiatan perusahaan-perusahaan yang menerapkan standar ISO, maka akan memiliki kredibilitas yang lebih di mata masyarakat, apalagi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki hal tersebut. Pemenuhan standar internasional yang diketahui oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi kepada pihak konsumen, sebab standar yang disusun oleh ISO selalu berporos dan berorientasi pada konsumen. Hal ini membuat perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan yang juga memuaskan konsumen, sehingga peran konsumen sebagai aset perusahaan tidak hanya soal uang saja, namun juga tugas perusahaan menjaga kepercayaannya. ISO ini membantu perusahaan memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat dan mitra bisnis. Dengan sertifikasi ISO, perusahaan menunjukkan komitmen terhadap kualitas, keselamatan, dan pelayanan pelanggan. Konsumen akan lebih percaya kepada perusahaan yang memenuhi standar internasional. Standar ISO berfokus pada kepuasan pelanggan sehingga organisasi terus memperbaiki proses agar memenuhi harapan di pasar. Kredibilitas yang tinggi juga meningkatkan peluang kerjasama, investasi, dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, ada jaminan kualitas berstandar internasional. Dengan ISO, ada beberapa jaminan akan kualitas tingkat internasional yang membuat perusahaan menjadi lebih unggul. Karena pada proses sertifikasi ISO, perusahaan harus melalui tahap uji coba atau audit yang disebut siklus PDCA.
Siklus PDCA akan membuat setiap lini usaha di perusahaan wajib melakukan identifikasi atau eksekusi serta analisis yang berstandar internasional. Itulah mengapa mengetahui apa itu ISO sangat penting, karena membantu perusahaan menjadi lebih waspada ketika terjadi penurunan kinerja penerapan standar mutu. Selain itu, ISO juga akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pencegahan dan lebih menghemat biaya karena kompensasi kerugiannya adanya proses produk yang gagal. Penerapan ISO menjamin bahwa produk dan layanan memenuhi standar mutu global. Proses sertifikasi ISO menggunakan siklus PDCA, Plan, Do, Check, dan Act, yaitu untuk memastikan pengendalian dan perbaikan berkelanjutan. ISO menuntut setiap proses organisasi diukur dan diaudit secara berkala. Perusahaan dapat mengidentifikasi masalah sejak awal dan mencegah cacat produk atau layanan buruk. Dengan sistem yang terstandar, perusahaan lebih cepat merespon merubah kebutuhan pelanggan dan pasar internasional. Selanjutnya, yang ketiga ada efisiensi biaya. Penerapan standar ISO bagi perusahaan dapat memberikan efisiensi biaya, karena potensi munculnya kerugian bisa diantisipasi dengan adanya ISO, sehingga dapat meminimalisir pembengkakan pengeluaran apabila ada kegagalan produksi ataupun kecelakaan kerja. ISO membantu mengurangi pemborosan dan biaya yang tidak perlu karena sistem manajemen menjadi lebih terkontrol. Maksudnya, melalui audit dan pengendalian proses, potensi kerugian akibat cacat produk atau kesalahan kerja dapat diantisipasi. Proses kerja menjadi lebih efisien, penggunaan sumber daya lebih hemat, dan produktivitasnya meningkat. ISO juga mendorong perusahaan melakukan hal ini yang benar sejak awal, bukan hanya memperbaiki kesalahan yang terjadi. Selanjutnya yang keempat ada memaksimalkan kinerja karyawan. Standar yang ditetapkan oleh ISO merupakan agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawan itu sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Penerapan ISO tidak hanya fokus pada produk, tetapi juga membangun budaya kerja profesional di antara karyawan. Standar ISO dijadikan alat evaluasi dan tolak ukur performa setiap karyawan. Dengan SOP atau standar operasional prosedur yang jelas, setiap pegawai tahu apa tanggung jawabnya. Hasilnya muncul disiplin, tanggung jawab, dan keterlibatan aktif dalam menjaga mutu. Yang kelima ada branding perusahaan. Perusahaan yang mau mengimplementasikan ISO juga bisa melakukan branding dengan menampilkan atau menunjukkan sertifikasi ISO yang dimiliki, sehingga bagi masyarakat ataupun kompetitor yang menyadari hal ini dapat memberikan nilai yang lebih pada kualitas perusahaannya. Sertifikasi ISO akan membuat perusahaan atau suatu brand dinilai lebih unggul di pasar dunia. Sertifikasi ISO dapat digunakan sebagai alat promosi atau branding, logo atau sertifikat ISO dikemas atau profil perusahaan menunjukkan bahwa produk tersebut berstandar internasional. Perusahaan bersertifikat ISO dianggap lebih berprofesional dan berkompeten di bidangnya. Branding ini meningkatkan kepercayaan pelanggan sekaligus menjadi pembeda dengan pesaing yang belum memiliki sertifikat. Di pasar ekspor, sertifikat ISO sering menjadi syarat utama untuk diterima oleh buyer. Yang keenam, ada memudahkan perdagangan internasional. Standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawan itu sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. ISO membantu perusahaan masuk ke pagar global karena semua negara mengakui standarnya. ISO menciptakan bahasa mutu yang menjaga bahasa mutu yang sama di seluruh dunia.
Produk bersertifikasi ISO otomatis diakui di berbagai negara tanpa harus diuji ulang. Hal ini mempercepat proses ekspor dan memperluas jaringan dagang internasional. Selanjutnya ada ISO 9001 adalah standar internasional yang untuk sistem manajemen mutu atau Quality Management System (QMS), diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO) yang bertujuan memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari ISO 9001 ada menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi, mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Yang terakhir ada memberikan kepercayaan pasar terhadap produk dan jasanya. Selanjutnya ada struktur standar ISO 9000 2015. Yang pertama ada ruang lingkup atau scope. Yang kedua ada referensi normatif, yang ketiga ada istilah dan definisi, yang keempat ada konteks dan organisasi, yang kelima ada kepemimpinan, yang keenam ada perencanaan atau planning, ketujuh dukungan atau support, yang kedelapan operasi atau operation, yang kesembilan evaluasi kerja atau performance evaluation, yang kesepuluh ada peningkatan atau improvement. Adapun maknanya, klausel ini membantu perusahaan memahami dari mana harus memulai, bagaimana membangun sistem manajemen mutu, dan bagaimana mengembangkannya terus-menerus. Selanjutnya ada prinsip dasar ISO 9001. Yang pertama ada fokus pada pelanggan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang selanjutnya ada perbaikan berkelanjutan atau improvement, yaitu mutu selalu ditingkatkan secara terus-menerus. Selanjutnya ada kepemimpinan atau leadership. Pemimpin menetapkan arah, visi, dan lingkungan kerja yang mendukung mutu. Selanjutnya ada pengambilan keputusan berdasarkan bukti atau evidence-based decision making, yaitu keputusan didasarkan pada data dan fakta, bukan asumsi. Selanjutnya ada keterlibatan orang atau engagement of people. Semua karyawan berperan aktif dalam meningkatkan mutu. Selanjutnya ada manajemen hubungan atau menjaga hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak terkait. Selanjutnya yang terakhir ada pendekatan proses atau process approach, yaitu kegiatan yang dilakukan sebagai proses yang saling berkaitan. Selanjutnya ada pendahuluan. Yang pertama ada klausel 1, yaitu ruang lingkup atau scope, menjelaskan tujuan utama ISO 9001, yaitu untuk memastikan organisasi bisa menghasilkan produk atau layanan yang konsisten, berkualitas, dan memuaskan pelanggan. Ruang lingkup atau scope ini menjelaskan bahwa ISO 9000 berlaku untuk semua jenis organisasi. Yang klausel kedua, referensi normatif, menjelaskan dokumen acuan resmi yang digunakan untuk memahami isi ISO 9001. Sederhananya, daftar buku pegangan yang harus diacu agar penerapan tidak salah. Biasanya hanya mengacu pada ISO 9000 yang berisi istilah atau prinsip mutu. Klausel ketiga, istilah dan definisi, berisi pengertian istilah-istilah penting dalam ISO 9001 seperti produk, layanan, konsumen, mutu, proses, resiko, dan lain sebagainya. Tujuannya agar semua orang dalam organisasi memahami makna istilah dengan sama, tidak menafsirkan sendiri-sendiri. Ada klausel keempat, konteks organisasi atau context of the organization,
Organisasi harus memahami siapa mereka, visi, misi, tujuan, lingkungan, internal, eksternal, dan kebutuhan pelanggan serta pihak terkait, dan menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Contoh, usaha susu perlu memahami bahwa tren konsumsi sehat dan peraturan BPOM adalah faktor eksternal penting. Yang kelima, ada klausul 5 yaitu kepemimpinan atau leadership, menekankan peran pemimpin puncak atau top management dalam memberikan arah dan visi mutu. Yang kedua, ada menetapkan kebijakan mutu. Yang ketiga, ada menjamin bahwa semua karyawan terlibat dan memahami tujuan mutu. Contohnya begini, direktur perusahaan rutin meninjau mutu produk dan mendukung pelatihan karyawan. Yang keenam, ada klausul 6 perencanaan atau planning, berisikan langkah-langkah organisasi dalam mengidentifikasi risiko dan peluang, menetapkan tujuan mutu, dan menyusun rencana untuk mencapainya. Contoh, risiko bahan baku terlambat, rencana buat 2 pemasok cadangan, tujuan mutu pengiriman 100% tepat waktu setiap bulannya. Yang selanjutnya ada klausul dukungan atau support. Itu berhubungan dengan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem mutu. Yang pertama ada sumber daya manusia atau SDM, infrastruktur dan lingkungan kerja, pengetahuan organisasi, serta komunikasi dan dokumentasi. Contoh, melatih karyawan memastikan alat produksi bersih dan terawat serta menyimpan dokumen mutu yang baik. Selanjutnya ada klausul 8, operasi atau operation. Ini bagian paling teknis. Bagaimana organisasi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses produksi atau layanan. Langkah umumnya, rencana produksi atau pelayanan. Yang kedua, pengendalian mutu atau QC. Yang ketiga, penanganan keluhan dan pelanggan. Yang keempat, ada identifikasi produk yang tidak sesuai. Contoh, perusahaan makanan wajib punya prosedur produksi higienis dan pemeriksaan sebelum distribusi. Klausul 9, evaluasi kerja atau performance evaluation. Organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kepuasan pelanggan, efektivitas sistem mutu, audit internal, dan tinjauan manajemen. Contohnya, survei pelanggan dilakukan setiap 6 bulan. Hasilnya digunakan untuk memperbaiki layanan. Klausul 10, peningkatan atau improvement, berisi komitmen untuk perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, mengatasi ketidaksesuaian masalah yang muncul, melakukan tindak korektif, meningkatkan efektivitas sistem mutu dari waktu ke waktu. Contohnya, setelah ada keluhan produk bocor, perusahaan memperbaiki metode penyegelan botol dan melakukan pelatihan berulang. Itu ISO 9001. Baik, lanjut langsung saja. ISO 9001 merupakan sebuah standar internasional untuk sistem manajemen mutu, yaitu Quality Management System atau QMS. Nah, makna umum ISO 9001 merupakan salah satu standar yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO, yaitu lembaga internasional yang menetapkan standar global agar produk, layanan, dan sistem memiliki mutu yang konsisten dan diakui oleh seluruh dunia. Penerapan ISO 9000 memastikan bahwa organisasi mampu mengendalikan prosesnya secara terstruktur, menjaga konsistensinya, memuaskan pelanggan, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, ISO atau International Organization for Standardization merupakan sebuah organisasi dunia yang berdiri di Jenewa, Swiss di tahun 1947. Saat ini ISO beranggotakan kurang lebih 162 negara termasuk Indonesia. Badan atau organisasi ini bekerja dalam melakukan pembuatan peraturan atau standar yang berkaitan dengan perdagangan internasional.
Jadi, lembaga inilah yang bertugas untuk menyeragamkan peraturan dalam industri perdagangan yang disesuaikan dengan seluruh jenis industri yang ada di dunia. Namun, mematuhi standar ISO bukanlah kewajiban bagi semua perusahaan. Hanya saja, fakta di lapangan banyak perusahaan yang dianggap memenuhi kualitas dan dapat bersaing di pasar global jika memiliki sertifikasi ISO. ISO merupakan menjadi lembaga yang menjembatani standar global agar setiap negara memiliki acuan kualitas yang sama. Penerapan ISO bukan hanya formalitas tetapi alat manajemen yang meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi operasional. Sertifikasi ISO menunjukkan bahwa sebuah organisasi memiliki proses terstruktur, terdokumentasi, dan fokus pada mutu. Adapun tujuan ISO yang pertama adalah meningkatkan kredibilitas perusahaan. Untuk setiap kegiatan perusahaan-perusahaan yang menerapkan standar ISO, maka akan memiliki kredibilitas yang lebih di mata masyarakat, apalagi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki hal tersebut. Pemenuhan standar internasional yang diketahui oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi kepada pihak konsumen, sebab standar yang disusun oleh ISO selalu berporos dan berorientasi pada konsumen. Hal ini membuat perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan yang juga memuaskan konsumen, sehingga peran konsumen sebagai aset perusahaan tidak hanya soal uang saja, namun juga tugas perusahaan menjaga kepercayaannya. ISO ini membantu perusahaan memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat dan mitra bisnis. Dengan sertifikasi ISO, perusahaan menunjukkan komitmen terhadap kualitas, keselamatan, dan pelayanan pelanggan. Konsumen akan lebih percaya kepada perusahaan yang memenuhi standar internasional. Standar ISO berfokus pada kepuasan pelanggan sehingga organisasi terus memperbaiki proses agar memenuhi harapan di pasar. Kredibilitas yang tinggi juga meningkatkan peluang kerjasama, investasi, dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, ada jaminan kualitas berstandar internasional. Dengan ISO, ada beberapa jaminan akan kualitas tingkat internasional yang membuat perusahaan menjadi lebih unggul. Karena pada proses sertifikasi ISO, perusahaan harus melalui tahap uji coba atau audit yang disebut siklus PDCA. Siklus PDCA akan membuat setiap lini usaha di perusahaan wajib melakukan identifikasi atau eksekusi serta analisis yang berstandar internasional. Itulah mengapa mengetahui apa itu ISO sangat penting, karena membantu perusahaan menjadi lebih waspada ketika terjadi penurunan kinerja penerapan standar mutu. Selain itu, ISO juga akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pencegahan dan lebih menghemat biaya karena kompensasi kerugiannya adanya proses produk yang gagal. Penerapan ISO menjamin bahwa produk dan layanan memenuhi standar mutu global. Proses sertifikasi ISO menggunakan siklus PDCA, Plan, Do, Check, dan Act, yaitu untuk memastikan pengendalian dan perbaikan berkelanjutan. ISO menuntut setiap proses organisasi diukur dan diaudit secara berkala. Perusahaan dapat mengidentifikasi masalah sejak awal dan mencegah cacat produk atau layanan buruk. Lebih dengan sistem yang terstandar, perusahaan lebih cepat merespon merubah kebutuhan pelanggan dan pasar internasional. Selanjutnya, yang ketiga ada efisiensi biaya. Penerapan standar ISO bagi perusahaan dapat memberikan efisiensi biaya, karena potensi munculnya kerugian bisa diantisipasi dengan adanya ISO, sehingga dapat meminimalisir pembengkakan pengeluaran apabila ada kegagalan produksi ataupun kecelakaan kerja. ISO membantu mengurangi pemborosan dan biaya yang tidak perlu karena sistem manajemen menjadi lebih terkontrol.
Maksudnya, melalui audit dan pengendalian proses, potensi kerugian akibat cacat produk atau kesalahan kerja dapat diantisipasi. Proses kerja menjadi lebih efisien, penggunaan sumber daya lebih hemat, dan produktivitasnya meningkat. ISO juga mendorong perusahaan melakukan hal ini yang benar sejak awal, bukan hanya memperbaiki kesalahan yang terjadi. Selanjutnya yang keempat ada memaksimalkan kinerja karyawan. Standar yang ditetapkan oleh ISO merupakan agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawan itu sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Penerapan ISO tidak hanya fokus pada produk, tetapi juga membangun budaya kerja profesional di antara karyawan. Standar ISO dijadikan alat evaluasi dan tolak ukur performa setiap karyawan. Dengan SOP atau standar operasional prosedur yang jelas, setiap pegawai tahu apa tanggung jawabnya. Hasilnya muncul disiplin, tanggung jawab, dan keterlibatan aktif dalam menjaga mutu. Yang kelima ada branding perusahaan. Perusahaan yang mengimplementasikan ISO juga bisa melakukan branding dengan menampilkan atau menunjukkan sertifikasi ISO yang dimiliki, sehingga bagi masyarakat ataupun kompetitor yang menyadari hal ini dapat memberikan nilai yang lebih pada kualitas perusahaannya. Sertifikasi ISO akan membuat perusahaan atau suatu brand dinilai lebih unggul di pasar dunia. Sertifikasi ISO dapat digunakan sebagai alat promosi atau branding, logo atau sertifikat ISO dikemas atau profil perusahaan menunjukkan bahwa produk tersebut berstandar internasional. Perusahaan bersertifikat ISO dianggap lebih berprofesional dan berkompeten di bidangnya. Branding ini meningkatkan kepercayaan pelanggan sekaligus menjadi pembeda dengan pesaing yang belum memiliki sertifikat. Di pasar ekspor, sertifikat ISO sering menjadi syarat utama untuk diterima oleh buyer. Yang keenam, ada memudahkan perdagangan internasional. Standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawan itu sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. ISO membantu perusahaan masuk ke pagar global karena semua negara mengakui standarnya. ISO menciptakan bahasa mutu yang menjaga bahasa mutu yang sama di seluruh dunia. Produk bersertifikasi ISO otomatis diakui di berbagai negara tanpa harus diuji ulang. Hal ini mempercepat proses ekspor dan memperluas jaringan dagang internasional. Selanjutnya ada ISO 9001 adalah standar internasional yang untuk sistem manajemen mutu atau Quality Management System (QMS), diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO) yang bertujuan memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari ISO 9001 ada menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi, mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Yang terakhir ada memberikan kepercayaan pasar terhadap produk dan jasanya. Selanjutnya ada struktur standar ISO 9000 2015. Yang pertama ada ruang lingkup atau scope.
Yang kedua ada referensi normatif. Yang ketiga ada istilah dan definisi. Yang keempat ada konteks dan organisasi. Yang kelima ada kepemimpinan. Yang keenam ada perencanaan atau planning. Ketujuh dukungan atau support. Yang kedelapan operasi atau operation. Yang kesembilan evaluasi kerja atau performance evaluation. Yang kesepuluh ada peningkatan atau improvement. Adapun maknanya, klausel ini membantu perusahaan memahami dari mana harus memulai, bagaimana membangun sistem manajemen mutu, dan bagaimana mengembangkannya terus-menerus. Selanjutnya ada prinsip dasar ISO 9001. Yang pertama ada fokus pada pelanggan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang selanjutnya ada perbaikan berkelanjutan atau improvement, yaitu mutu selalu ditingkatkan secara terus-menerus. Selanjutnya ada kepemimpinan atau leadership. Pemimpin menetapkan arah, visi, dan lingkungan kerja yang mendukung mutu. Selanjutnya ada pengambilan keputusan berdasarkan bukti atau evidence-based decision making, yaitu keputusan didasarkan pada data dan fakta, bukan asumsi. Selanjutnya ada keterlibatan orang atau engagement of people. Semua karyawan berperan aktif dalam meningkatkan mutu. Selanjutnya ada manajemen hubungan atau menjaga hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak terkait. Selanjutnya yang terakhir ada pendekatan proses atau process approach, yaitu kegiatan yang dilakukan sebagai proses yang saling berkaitan. Selanjutnya ada pendahuluan. Yang pertama ada klausel 1, yaitu ruang lingkup atau scope, menjelaskan tujuan utama ISO 9001, yaitu untuk memastikan organisasi bisa menghasilkan produk atau layanan yang konsisten, berkualitas, dan memuaskan pelanggan. Ruang lingkup atau scope ini menjelaskan bahwa ISO 9000 berlaku untuk semua jenis organisasi. Yang klausel kedua, referensi normatif, menjelaskan dokumen acuan resmi yang digunakan untuk memahami isi ISO 9001. Sederhananya, daftar buku pegangan yang harus diacu agar penerapan tidak salah. Biasanya hanya mengacu pada ISO 9000 yang berisi istilah atau prinsip mutu. Klausel ketiga, istilah dan definisi, berisi pengertian istilah-istilah penting dalam ISO 9001 seperti produk, layanan, konsumen, mutu, proses, resiko, dan lain sebagainya. Tujuannya agar semua orang dalam organisasi memahami makna istilah dengan sama, tidak menafsirkan sendiri-sendiri. Ada klausel keempat, konteks organisasi atau context of the organization. Organisasi harus memahami siapa mereka, visi, misi, tujuan, lingkungan, internal, eksternal, dan kebutuhan pelanggan serta pihak terkait, dan menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Contoh, usaha susu perlu memahami bahwa tren konsumsi sehat dan peraturan BPOM adalah faktor eksternal penting. Yang kelima ada klausel 5, yaitu kepemimpinan atau leadership, menekankan peran pemimpin puncak atau top management dalam memberikan arah dan visi mutu. Yang kedua ada menetapkan kebijakan mutu. Yang ketiga ada menjamin bahwa semua karyawan terlibat dan memahami tujuan mutu. Contohnya begini, direktur perusahaan rutin meninjau mutu produk dan mendukung pelatihan karyawan. Yang keenam ada klausel 6, perencanaan atau planning, berisikan langkah-langkah organisasi dalam mengidentifikasi resiko dan peluang, menetapkan tujuan mutu, dan menyusun rencana untuk mencapainya. Contoh, resiko bahan baku terlambat, rencana buat 2 pemasok cadangan, tujuan mutu, pengiriman 100% tepat waktu setiap bulannya. Yang selanjutnya ada klausel dukungan atau support, itu berhubungan dengan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem mutu.
Yang pertama ada sumber daya manusia atau SDM, infrastruktur dan lingkungan kerja, pengetahuan organisasi, serta komunikasi dan dokumentasi. Contoh, melatih karyawan memastikan alat produksi bersih dan terawat serta menyimpan dokumen mutu yang baik. Selanjutnya ada klausul 8, operasi atau operation. Ini bagian paling teknis. Bagaimana organisasi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses produksi atau layanan. Langkah umumnya, rencana produksi atau pelayanan. Yang kedua, pengendalian mutu atau QC. Yang ketiga, penanganan keluhan dan pelanggan. Yang keempat, ada identifikasi produk yang tidak sesuai. Contoh, perusahaan makanan wajib punya prosedur produksi higienis dan pemeriksaan sebelum distribusi. Klausul 9, evaluasi kerja atau performance evaluation. Organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kepuasan pelanggan, efektivitas sistem mutu, audit internal, dan tinjauan manajemen. Contohnya, survei pelanggan dilakukan setiap 6 bulan. Hasilnya digunakan untuk memperbaiki layanan. Klausul 10, peningkatan atau improvement, berisi komitmen untuk perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, mengatasi ketidaksesuaian masalah yang muncul, melakukan tindak korektif, meningkatkan efektivitas sistem mutu dari waktu ke waktu. Contohnya, setelah ada keluhan produk bocor, perusahaan memperbaiki metode penyegelan botol dan melakukan pelatihan berulang. Selanjutnya ada langkah menerapkan ISO 9001 di organisasi atau di bisnis. Komitmen manajemen puncak. Dukungan pemimpinan sangat penting. Yang kedua, analisis kesenjangan atau gap analysis. Bandingkan kondisi saat ini dengan persyaratan ISO 9000. Yang ketiga ada penyusunan dokumen sistem manajemen mutu atau manual mutu, prosedur instruktif, dan instruksi kerja. Selanjutnya ada pelatihan karyawan dan implementasi sistem. Yang selanjutnya ada audit internal. Lalu ada tinjauan manajemen atau manajemen review. Dan yang terakhir ada audit eksternal oleh lembaga sertifikasi atau MIS, SGS, TUV, Sufindo, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagi perusahaan, proses kerja lebih efisien dan standar. Adapun manfaat penerapan ISO 9001 bagi perusahaan, yang pertama ada proses kerja lebih efisien dan terstandar. Yang kedua ada meningkatkan citra dan kepercayaan pasar. Selanjutnya ada mengurangi kesalahan dan pemborosan. Yang keempat, mendapat menjadi syarat tender atau ekspor. Bagi pelanggan itu sendiri, produk atau layanan lebih konsisten mutunya, lebih puas terhadap kualitas produk, lebih mudah menyampaikan keluhan mendalam, dan tanggapan cepat. Yang terakhir ada produk memenuhi standar internasional. Baik, sekian penjelasan atau pembacaan materi dari ISO 9001. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.